Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali bersama saya Romagus CSSR dalam Renungan Mutiara Pagi hari Kamis tanggal 27 Mei 2021. Hari ini saudari-saudara, saya mengajak kita merenungkan Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras dia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu keutamaan dalam kehidupan kita sebagai orang beriman itu adalah pengharapan atau harapan. Dalam penghayatan iman kita ada 3 keutamaan besar, yaitu iman, harapan, dan kasih. Setiap orang tentu saudara-saudara berharap mendapatkan atau mengalami sesuatu yang baik, yang indah, yang menyenangkan, yang memuaskan, yang membahagiakan dalam hidup. Itu harapan yang wajar, harapan yang normal. Apa yang menjadi harapan khusus dari Bartimeus yang kita dengar dalam Injil tadi? Ketika ia mendengar bahwa Yesus orang Nazaret itu ada di kota Yeriko dan dia sedang lewat. Kita mendengar Injil memberi kesaksian. Bartimeus berkata, "Semoga aku dapat melihat." Suatu harapan yang realistis di hadapan Yesus, walaupun untuk itu ia harus berusaha sekuat tenaga, berdesakan dengan orang banyak. Bahkan banyak orang menghardik dia supaya diam karena dianggap sebagai pengganggu. Tetapi harapan yang besar untuk sembuh dan imannya yang percaya penuh kepada Yesus mampu melakukan sesuatu, itu membuat dia bisa mengatasi segala macam hambatan. Kalau disuruh memilih saudara-saudari, kekayaan berlimpah tetapi tetap buta, atau kesembuhan mata dari kebutaan, saya yakin sekali si buta itu akan memilih untuk disembuhkan kebutaannya. Apa artinya harta berlimpah, kekayaan, kalau ternyata tidak mampu melihat apapun? Tak ada guna semuanya itu. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Yesus mendengarkan seruan hati, mendengarkan harapan dari Bartimeus. Maka dia berpaling kepada Bartimeus dan bertanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Bartimeus menjawab penuh iman, penuh harapan, "Supaya aku dapat melihat." Yesus melihat ada iman, ada kepercayaan dalam diri, dalam hati Bartimeus, sehingga dia kemudian mengatakan, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Bartimeus disembuhkan karena belas kasih Tuhan, tapi juga berkat kepercayaan dan imannya bahwa Yesus mampu melakukan sesuatu. Yesus mampu mengatasi kebutaannya. Jadi, dua hal di sini. Pertama, Bartimeus dapat melihat dunia ini, melihat sesamanya sebagai orang yang normal kembali. Tapi yang kedua, saudara-saudara, melalui mata imannya, dia melihat Yesus yang penuh belas kasih, Yesus yang peduli, Yesus yang mau berbuat baik kepadanya. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kejadian perjumpaan Bartimeus dan Yesus mengungkapkan sesuatu yang sangat penting tentang cara Allah berinteraksi dengan kita manusia. Orang kecil yang terabaikan itu mendapat perhatian Yesus. Bahkan orang-orang kecil yang miskin dan terlantar itu adalah kekasih Tuhan. Sebaliknya, orang-orang seperti kita seringkali bukan berarti selalu begitu, seringkali menganggap sebagai pengganggu, sebagaimana orang banyak tadi, yang tidak melihat apa kebutuhan orang buta itu, yang tidak peduli, yang dengan macam-macam alasan kesibukan kita melewatkan kesempatan untuk menolong orang yang bersusah, saudari-saudara. Yesus tidak hanya bersimpati dengan orang kecil, tetapi dia mengambil tindakan nyata, membebaskan mereka dari penderitaan. Yesus yang mempunyai hati yang mengasihi, hati yang peduli, hati yang berbelas kasih itu adalah batu penjuru yang menjadikan kita umatnya sebagai bangsa terpilih. Imamat rajani, bangsa yang kudus, bangsa kepunyaan Allah sendiri, yakni bangsa yang berpengharapan, bangsa yang dibebaskan, bangsa yang diselamatkan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, mari kita jalani seluruh rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini sambil berbelas kasih, sambil berbuat baik. Semoga mata iman kita juga dicelikkan oleh Tuhan untuk mampu melihat orang-orang di sekitar kita yang berseru-seru minta tolong. Dan semoga kita dimampukan melihat Tuhan yang berkarya dengan luar biasa dalam hidup kita, dalam pengalaman, dalam perjumpaan, dalam keluarga, di tempat kerja atau dimanapun. Selamat berbuat baik hari ini, saudari-saudara. Salam 52. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, senantiasa mendoakan kita. Amin. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa peduli, senantiasa berbelas kasih kepada siapapun yang berteriak minta tolong. Bartimeus, Engkau sembuhkan karena percaya, karena berpengharapan penuh iman kepadamu. Bangkitkanlah ya Tuhan senantiasa pengharapan kami, bahwa di dalam Dikau segala kesusahan dapat diatasi. Kuatkan iman kami akan kasih-Mu yang membebaskan.
Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, semoga oleh doa-doa Maria Bunda selalu menolong saudari-saudara, mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.